Salam jumpa lagi dengan saya, Thomas Janardi dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Dalam video ini saya hendak mengangkat topik terkait pengalaman pribadi saya menggunakan alat sederhana yang bisa meningkatkan kualitas bahan bakar dan mungkin dapat menghemat BBM. Oke, saya hendak tunjukkan Anda fakta menarik tentang bahan bakar. Simak video ini. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan share ya terkait teknologi penghemat BBM apakah nyata atau tidak nyata. Jadi saya sudah memakai mobil CR-V saya ini mungkin sudah sekitar 4 tahun. Jadi ada beberapa upaya untuk mengoptimalkan sistem pembakaran dalam kendaraan. Jadi kita mulai pertama dulu, ini adalah unit kapasitor. Ini kapasitor aja, kapasitor C, kapasitor. Kapasitor ini bisa Anda beli dengan kata kunci kapasitor audio. Ini 12 volt ya. Jadi ini hanya disambung ke aki saja. Tujuannya adalah untuk menstabilkan tegangan yang masuk ke kontrol elektronik unit. Jadi supaya stabil sekali tegangan. Tanpa kapasitor ini tegangan akan naik turun. Jadi bisa 12,1 volt, bisa turun ke 11,9 karena pemasukan dari generator apa namanya Pak? Generator ya, generator kan ngisi ke aki. Itu tegangannya naik turun tergantung dari putaran mesin juga, nggak stabil. Jadi setelah dipakai alat ini murah sekali, hanya sekitar 300 ribuan. Ini diperuntukkan untuk mobil-mobil yang berbasis ECU, Electronic Control Unit. Kalau untuk mobil yang konvensional, yang apalagi yang pengapiannya masih pakai platina, nggak banyak menolong. Jadi setelah pakai alat ini, tegangan akan 14,1 volt. Tegangan akan selalu optimal tinggi dan akan stabil di segala putaran rendah, putaran tinggi tegangannya. Jadi dengan menggunakan kapasitor ini, itu tegangannya akan stabil sehingga memasuk ke ECU Electronic Control Unitnya akan stabil sehingga pembacaan dari sensor-sensor itu akan optimal. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, kita masuk ke inti seperti video yang sudah saya presentasikan, bahwa ada upaya untuk menggunakan magnet untuk mengoptimalkan pembakaran. Nah, saya memasang alat yang sederhana. Ini alat yang saya maksud ya, ini bisa dilihat. Jadi bahan bakar masuk itu dari sini masuk ke ini, bisa di syuting. Ini keluarnya ini yang masuk ke unit injeksi. Masuk di unit injeksi. Ini alat yang berupa magnet, di dalamnya medan magnet, jadi bahan bakar dialirkan ke medan magnet. Kemudian ini ada 2 unit, ya, ini 2 unit. Ini isinya magnet juga. Jadi ini magnetnya magnet yang saling berlawanan. Jadi bukan magnet menarik, tapi magnet yang saling berlawanan. Ini ada 2. Ini secara performa dari segi pengiritan tidak banyak ya, karena ini mobil CR-V saya ini menggunakan teknologi yang tinggi sekali, teknologi tinggi. Injectionnya sudah dikontrol seberapa pencampuran bensin dan pencampuran udaranya. Jadi sudah tidak banyak membantu di dalam penghematan bahan bakar. Tapi dalam urusan performa, akselerasi, tenaga dan sebagainya sangat memuaskan. Ini alat ini luar biasa sekali. Anda bisa menggunakan RPM yang jauh lebih rendah dengan kecepatan yang sama. Jadi ketika ada kontroversi kualitas BBM menurun dan sebagainya, alat ini merupakan jawaban. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, costnya berapa, ini alat ini 300.000, ini alat ini 600.000, ini 2 alat ini 900.000. Alat ini cukup mahal karena memang magnet neodymiumnya memang mahal ya. Anda bisa memilih ya menggunakan sistem magnet saja atau menggunakan sistem magnet yang ada sistem pemanasnya. Di dalamnya ini ada pemanas, jadi bensin masuk ke alat ini sudah dipanasi. Ini ada sekringnya, jadi cukup aman, tidak ada bagian yang
tidak ada bagian yang rusak karena ini terdiri dari magnet saja. Pemanasnya ada di dalam, dicor dengan resin, dan hampir tidak mungkin ada kebocoran di dalam cor resin. Saya kira begitu. Mari kita coba hidupkan mesinnya. Yang bisa Anda rasakan adalah seketika ketika Anda menggunakan alat ini, itu mesin bertambah halus, titik nggak ada koma. Kemudian tenaganya akan bertambah menjadi sensasional. Kalau Anda tidak setuju dengan saya, langsung copot, pasang lagi yang lama. Saya jamin dipasang lagi. Karena perubahannya begitu signifikan. Jadi tadinya mesinnya kemerosok, begitu pasang alat ini, seketika mesin dihidupkan, mesinnya jadi halus sekali. Jadi pakai bahan bakar Pertalite, serasa Pertama Plus. Kenapa saya menyebut Pertama Plus? Ya saya rasakan sendiri. Jadi menggunakan Pertamax itu hampir menggunakan Pertalite, tapi performanya Pertamax. Menggunakan alat ini yang Pertalite serasa Pertamax Plus. Oke, mari kita teman-teman kita dengarkan mesin. Ya, bagaimana alat yang tidak seberapa itu harga 600 ribuan tapi membuat mobil ini menjadi enak. Jadi mobil enak itu yang pertama, dengan konsumsi BBM yang sama itu dia mengeluarkan tenaga yang lebih besar. Jadi kita bisa, dan akselerasinya itu luar biasa ya. Jadi begitu diakselerasi ini cepat sekali. Sesuatu yang pasti tidak mungkin kalau tanpa tambahan alat magnetic resonator tadi. Jadi alat resonator itu menurut saya sesuatu yang menarik, ya. Sesuatu yang menyenangkan. Supirnya juga seneng, ya. Juragannya juga seneng, karena kalau dipakai itu enak lah mobil ini. Jadi akselerasinya sangat bagus ya, luar biasa. Tarikannya benar-benar, ya itu saya ngomong Pertalite, isi Pertalite serata Pertamax Plus, bukan Pertamax Pak, Pertamax Plus. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya sendiri yang pakai, setiap hari saya pakai. Jadi kalau terhadap konsumsi bahan bakar, ini baru optimal ketika ini di luar kota ya. Ketika ini di luar kota lewat jalan tol, wah optimal sekali. CR-V saya ini bisa mencapai angka 24 km per liter di jalan tol dengan RPM yang sangat rendah. Jadi RPM mungkin sekitar 1500 dengan kecepatan konstan sekitar 70-80. Ini mencapai 24 km per liter. Kalau di dalam kota ya 1 liter untuk 9 kilo sampai 10 kilo sudah bagus lah, karena kecepatan di dalam kota kan nggak bisa banter juga. Oke teman-teman, saya merekomendasikan alat ini, mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Beberapa waktu yang lalu ada trending topik di internet terkait dugaan penurunan kualitas BBM, khususnya Pertalite setelah harga dinaikkan pada awal September 2022. Istri saya kebetulan Menteri Keuangan Rumah Tangga yang baik, yang mempunyai catatan detail tiap kali beli BBM. Ini catatannya. Yang ini adalah catatan sebelum harga BBM naik atau Pertalite naik. Waktu itu harganya 7.650 per liter. Sedangkan yang ini adalah catatan setelah ada kenaikan BBM. Harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Kesimpulan dari data di atas,
pada mobil Honda Brio tahun 2020 saya, data menyimpulkan terjadi penurunan kilometer per liternya. Dari rata-rata 14,253 km per liter, turun menjadi 13,457 km per liter, atau berkurang 0,796 km per liter, atau dalam persen berkurang 5,91%. Di luar faktor kenaikan harga September 2022, ada juga faktor penurunan performa, yaitu bahan bakar bertambah boros, turun 5,91% atau turun 0,796 km per liter. Ongkos BBM per kilometer setelah diperhitungkan kenaikan harga, kita ngitung pertalite ya, naik dari rata-rata 536 per kilometer, naik menjadi 742 per kilometer, atau ongkos jalan itu naik 38,34%. Nah, sekarang esensi pertanyaannya, apakah benar upaya teknologi atau adakah alat yang bisa berfungsi dan terbukti sebagai penghemat BBM? Dari video presentasi saya di awal, jawabannya yes. Magnet yang sederhana memiliki pengaruh terhadap proses resonansi hidrokarbon yang akan membawa dan memberikan tingkat pembakaran yang optimal dari suatu bahan bakar. Mari kita lihat ilustrasinya. Lalu apakah itu artinya penghematan BBM? Jawaban disclaimer saya terkait penghematan BBM memiliki beberapa sudut pandang secara teknis dan sekaligus secara empiris. Sudut pandang pertama, pada kendaraan, konsumsi BBM tidak lepas dari driving style atau karakter cara mengemudi. Yang pasti, teorinya melaju dengan putaran RPM rendah atau diupayakan semakin rendah, maka semakin irit konsumsi BBM dari mesin. Sudut pandang kedua, dengan alat ini, pada sistem karburator, bisa menjadi jembatan untuk mengatasi mesin ngelitik pada kecepatan rendah di gigi tinggi. Jadi mesin tetap bisa dipacu berjalan mulus di RPM rendah pada gigi tinggi. Sesuatu yang tidak mungkin tanpa alat ini. Coba Anda bisa jalankan kendaraan dengan gigi tinggi pada kecepatan rendah, pasti ngelitik dan mungkin mesin akan mati. Sudut pandang faktor ketiga, untuk motor atau mobil modern dengan sistem modern injeksi, penambahan alat hampir tidak ada nilai tambah pada aspek keiritan. Tetapi pada sistem konvensional yang menggunakan sistem karburator, angka penghematan ini bisa lebih signifikan. Nah, pertanyaan kesimpulan adalah, pilihan apa yang Anda lakukan, kemudian dari segi pertimbangan dan rupiah jarak yang ditempuh, migrasi ke BBM yang lebih murah. Dengan pertimbangan tidak ada pilihan lagi, hanya ada pertalite. Bagaimana rupiah jarak tempuhnya? Performa mesin menurun karena kualitas BBM yang berkurang. Kemudian Anda migrasi BBM yang lebih mahal. Pertama, pertimbangannya apa? Tarikan mesin lebih enak dengan RON yang lebih tinggi. Nah, bagaimana rupiah jarak tempuh? Jarak tempuh lebih jauh, tetapi biaya per kilometernya tetap lebih mahal. Kemudian pilihan apa yang Anda lakukan adalah beli alat resonator magnet. Dengan pertimbangan murah meriah, bermanfaat, berdaya guna, saya sendiri puas sudah menggunakan alat ini sebagai investasi satu kali dan manfaatnya bertahun-tahun. Kemudian rupiah jarak tempuhnya bagaimana? Peningkatan performa mesin. Mesin jadi lebih halus, tarikan enteng, pembakarannya sempurna. Beli pertalite serasa pakai Pertamax Plus. Nah, bagaimana manfaat terhadap sistem injeksi dan sistem karburator terhadap peningkatan performa dan penghematan BBM? Oke, untuk sistem injeksi, tenaga bertambah, tarikan enteng, mesin halus dan emisi berkurang. Penghematan BBM untuk sistem injeksi tidak signifikan. Kemudian sistem karburator, tenaga bertambah, tarikan enteng, mesin halus, lebih irit, emisi berkurang, tidak ngelitik. Bagaimana penghematan BBM signifikan? apakah layak beli alat penghemat BBM seperti ini? Bagi Anda yang memiliki kendaraan berbasis karburator, alat ini wajib Anda beli, karena dapat menghemat BBM secara signifikan. Alat ini mampu memberikan penghematan maksimal, karena mesin menjadi mampu dijalankan pada gigi tertinggi dan putaran mesin yang rendah. Tanpa alat ini, mustahil menjalankan kendaraan tanpa ngelitik pada kecepatan rendah atau RPM rendah. Dengan tambahan alat ini, kendaraan bisa dijalankan tanpa ngelitik pada kecepatan rendah dan RPM rendah. Bagi Anda yang memiliki kendaraan berbasis injeksi, hampir tidak ada penghematan yang bisa dicapai. Hal ini karena semua fungsi pencampuran BBM dan udara telah dilakukan secara otomatis oleh ECU, Electronic Central Unit. Tetapi walaupun tidak ada pengiritan yang dicapai, namun terjadi peningkatan tenaga mesin yang menurut saya spektakuler. Saya katakan lagi, spektakuler. Saya berani jamin Anda akan suka perubahan pada peningkatan performa mesin, tarikan berubah seketika.
Jadi enteng sekali itu mesin. Selain itu mesin akan bertambah halus seketika setelah dipasang alat ini. Dan tenaga mesin pun bertambah menurut saya luar biasa. Sangat terasa sekali saat dibawa di tanjakan atau saat meraih speed akselerasi untuk menyalip. Wah, wush. Benar-benar sensasinya mirip Pertalite serasa Pertamax Plus. Dan dengan alat ini akan hasilkan pembakaran yang bersih di knalpot dan tidak berjelaga. Ini artinya pembakaran yang menjadi sempurna. Nah teman-teman, saya merekomendasikan alat ini karena dari sisi harga versus performa. Alat ini harganya tidak seberapa. Alat 600 ribuan ini bisa dipakai awet bertahun-tahun dan alat ini tidak mungkin rusak ya. Karena magnet kalau tidak dipukul-pukul ya magnetnya nggak akan hilang. Dan bagi customer saya khususnya yang menjalankan genset pada tambak udang atau genset untuk menghidupkan pompa yang masih pakai genset, alat ini wajib Anda beli karena akan sangat powerful, akan sangat menghemat. Silakan WA ke saya untuk harga dan ongkos kirimnya, atau ongkos kirimnya ngikutlah kalau Anda sekalian beli NTJ. Untuk pemasangan alat ini sangat mudah. Anda bisa menghubungi bengkel langganan Anda atau bisa Anda pasang sendiri. Hanya butuh waktu 30 menit, simple pemasangannya. Nanti teknisi Anda atau bengkel bisa video call dengan saya untuk saya pandu. Mengapa saya merekomendasikan Anda untuk mencoba alat ini? 1. Alat ini sungguh membawa manfaat dan benar-benar membawa peningkatan performa mesin seketika setelah dipasang. Kedua, alat ini relatif murah dan merupakan investasi yang membawa manfaat yang bisa Anda rasakan. Ketiga, alat ini awet bertahun-tahun, magnet tidak akan rusak, aman dan bebas perawatan. Yang keempat, lupakan saja alat menghemat BBM seperti hidrogen, HO, dan lain-lain lah, yang secara teknologi sebenarnya sudah mentok, banyak masalah, tidak handal, butuh perawatan rutin dan bisa berbahaya kalau busa airnya sampai tersedot ke mesin. Hubungi saya kalau Anda ingin informasi lebih lanjut dan ingin membeli alat ini langsung dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga ada manfaat. Salam dari saya dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Bapak Thomas Janardi adalah penemu teknologi nanosel yang telah mendapatkan paten RI pada tahun 2016. Satu-satunya teknologi di dunia yang mampu mengemburkan tanah dalam 24 jam, menyuburkan tanaman tanpa pupuk apapun, menghentikan bau amonia dalam hitungan menit. Simak profilnya di www.nitrotc.net. Terbuka peluang kerjasama bisnis dan partnership untuk seluruh wilayah Indonesia.